Vaksin untuk menangkal penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru, COVID-19, menjadi harapan bagi setiap negara yang terpapar penyakit mematikan ini. COVID-19 masih melanda hampir di seluruh negara di dunia. Ketika pandemi COVID-19 masih terus melanda di dunia, semakin banyak negara memberikan lampu hijau vaksin COVID-19 untuk vaksinasi massal di negara masing-masing. Di berbagai negara sudah melakukan vaksin di bulan Desember tahun lalu. Bagaimana tanggapan para diaspora Indonesia di luar negeri mengenai vaksin yang diberikan kepada masyarakat di negara mereka tinggal? Berikut beberapa pernyataan diaspora Indonesia dari berbagai negara. Bagi saya dan keluarga, sepertinya walaupun akan mendapatkan vaksin gratis, kita akan mengurungkan niat dulu untuk ikutan divaksin. Alasannya karena kami masih belum yakin dengan hasil vaksin tersebut. Mungkin tidak ada yang tidak mungkin kita juga divaksin, tapi kita akan lihat dulu perkembangannya setelah 9 bulan mendatang. Bagaimana efek dari hasil vaksinasi tersebut? Saya sekeluarga untuk vaksin gratis. Sementara ini kita tunggu hasilnya selama 1 tahun. Kalau memang hasilnya bagus, tidak ada efek sampingan, kita sekeluarga tentunya akan divaksin. Halo, surat dunia dari Kota Leaf tentang vaksin ya. Suami saya memilih ya untuk divaksin dengan alasan faktor usia, dan dia pikir efek sampingan dari COVID-19 itu sendiri itu lebih parah dari efek sampingan dari vaksin. Saya sendiri memilih untuk kemungkinan besar tidak divaksin dengan alasan saya menunggu hasil dari penelitian yang lengkap ya tentang efek sampingan tersebut. Lagi pula saya lebih senang menjaga kesehatan saya dengan olahraga dan makan makanan sehat. Kemudian tentu saja saya juga akan mengikuti prokes dengan disiplin untuk menghindari COVID ini. Alhamdulillah Juni lalu saya positif corona yang cukup parah dan alhamdulillah sembuh. Sekarang ini sedang ramai diperbincangkan tentang vaksin. Beberapa negara sudah mendatangkan vaksin dan akan siap diluncurkan. Tapi kita tidak tahu apakah vaksin ini benar-benar merupakan solusi. Seberapa bisa sih dia ini memutus rantai penyebaran COVID ini. Saya juga bukan orang yang mendukung vaksin. Vaksin yang diluncurkan ini juga tidak tahu seberapa sih uji coba yang sudah dilakukan untuk bisa dinyatakan aman dikonsumsi gitu. Untuk masalah vaksin, saya akan ikut vaksin karena buat saya akan membuat lebih secure untuk bepergian, dan juga walaupun 95% efikasnya, tapi setidaknya bisa membantu melindungi diri saya. Insya Allah saya akan ikut divaksin kalau memang sudah tersedia vaksinnya. Salah satu sunatullah, jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya. Tapi insya Allah saya akan ikut divaksin. Ok, assalamualaikum. Alors oui, je pense me faire vacciner. Je pense que c'est une bonne chose pour moi et aussi pour les autres, pour se protéger soi-même, pour protéger les autres. Donc oui, dès que ce sera possible, je me ferai vacciner. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Selain itu juga untuk berpartisipasi untuk memulihkan kondisi ekonomi dunia, dan juga supaya kegiatan seni dan budaya kembali bergeliat, dunia pariwisata juga, sebab kalau kita tidak ikut berpartisipasi dan dunia akan terus-menerus seperti ini, kita tidak tahu lagi atau kita tidak bisa membayangkan bagaimana efek sosial ekonomi selanjutnya jika COVID-19 ini tidak segera pergi atau lenyap dari dunia. Secara pribadi saya sendiri bersedia karena saya ingin membantu program pemerintah mengatasi pandemi virus corona ini.
Secara pribadi juga saya melindungi diri saya sendiri, melindungi keluarga saya, dan saya menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Vaksin yang dipilih semoga tidak menimbulkan efek samping, dan saya berharap dengan vaksin ini kehidupan kita akan berjalan dengan normal kembali. Saya berharap juga ekonomi akan bangkit kembali, orang-orang bisa bekerja kembali, anak-anak bisa bersekolah kembali, dan saya berharap juga saya bisa pulang ke Indonesia menengok keluarga saya. Pendapat saya dan suami saya mengenai vaksin COVID-19 ini sama, yaitu penting. Karena ini untuk melanjutkan kehidupan normal kita kembali di masa yang akan datang setelah pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Dan untuk khususnya untuk di Belgia itu sudah dimulai di akhir tahun 2020 ini, dan diprioritaskan itu adalah usia 50 tahun ke atas, dan juga orang bapak-bapak, ibu-ibu yang ada tinggal di panti jompo serta perawat-perawatnya dan para medis, dan juga orang-orang yang tidak mampu berdiri sendiri dalam arti handicap atau dan sebagainya. Yang prioritasnya itu dulu. Dan untuk saya dan suami saya dan anak-anak saya, karena kita belum 50 tahun, jadi belum termasuk kategori yang harus divaksinasi, kami hanya berharap di Summers ini kita semua di Belgia bisa mendapatkan vaksinasi dan bisa melanjutkan hidup normal kita kembali. Salam dari Belgia. Program vaksinasi COVID-19 nasional di Indonesia akan segera dilakukan. Pemerintah tengah mempersiapkan program tersebut agar vaksinasi terlaksana di seluruh Indonesia. Dini Kusmana Masabio untuk Surat Dunia.